Shalom, jumpa lagi dalam program Stikas Profita. Para saudara, beberapa waktu yang lalu kami menerima sebuah pertanyaan dari seorang kenalan kami perihal salah satu sakramen gereja, yaitu sakramen perminyakan. Nah, sebagai orang Katolik, kita mesti tahu apa itu sakramen perminyakan, atau seringkali disebut juga sebagai sakramen urapan orang sakit. Bagi orang tertentu mendengar sakramen perminyakan tentu agaklah menakutkan. Menakutkan karena sakramen ini dulunya disebut juga sebagai sakramen terakhir, karena diterima pada tahap atau saat-saat terakhir hidup seseorang. Jadi dengan kata lain, sakramen ini diterima menjelang seseorang menghadapi ajal, yaitu menjelang kematian. Jadi sebagai orang Katolik berpikir kalau misalnya seseorang menerima sakramen ini berarti sebentar lagi maut atau kematian menjemput dia. Itulah yang membuat kita takut ketika seseorang atau keluarga kita menerima sakramen ini. Memang hal ini cukup logis ya. Tetapi sekarang ini sakramen perminyakan dipahami bukan lagi demikian. Yaitu bukan lagi sakramen terakhir menjelang kematian seseorang. Ini bukan mengubah pengertian sakramen ini melainkan sisi lain dari sakramen ini yang lebih ditekankan ketimbang sisi penerimaannya menjelang kematian. Jadi dewasa ini gereja lebih menekankan sisi penyembuhannya. Jadi sakramen ini juga disebut sebagai sakramen penyembuhan juga, sama seperti sakramen Ekaristi dan sakramen pengakuan. Jika penyembuhan yang ditekankan, maka sakramen ini itu bisa diterima berulang-ulang, seperti halnya sakramen Ekaristi dan pengakuan. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Kalau yang ditekankan itu adalah penyembuhan, lalu kapan seseorang boleh menerima sakramen ini? Lalu pertanyaan lain lagi, sakit apakah yang dapat dikategorikan sebagai sakit yang layak menerima sakramen ini? Nah, pertama-tama bahwa mereka yang menerima sakramen perminyakan ini itu adalah orang-orang yang berada dalam bahaya maut. Ya, tentu para dokter tahu orang-orang yang berada dalam kondisi yang demikian. Lalu selain itu bahwa mereka yang mengalami sakit berat, ya meskipun bahaya maut tidak berada di ambang pintu bagi mereka. Nah, disinilah sakramen ini menonjolkan aspek penyembuhannya. Maka para saudara, dalam konteks ini sakramen ini dapat diterima berulang-ulang. Misalnya, suatu saat ada yang sakit berat, kanker misalnya. Keluarganya meminta imam untuk memberikan sakramen perminyakan. Setelah menerima sakramen ini, ternyata si sakit membaik. Lalu suatu saat dia kambuh lagi, maka dia bisa menerima sakramen lagi. Ya, menerima sakramen perminyakan ini maksudnya. Jadi tidak ada larangan untuk menerima berulang-ulang sejauh hal itu memang layak diterima oleh seseorang yang sedang sakit. Lalu dalam konteks tertentu juga, sakramen ini dapat diterima oleh orang-orang yang melakukan operasi besar yang mungkin resiko kematian bisa saja terjadi. Misalnya operasi jantung yang mungkin menurut dokter tingkat keberhasilan dan kegagalannya 50%. Jadi dalam kondisi seperti ini orang sakit tersebut sebelum masuk ruang operasi dapat meminta pelayanan sakramen ini. Karena itu kalau seseorang mengalami sakit yang dapat dikatakan sebagai sakit ringan, tidak perlu dia meminta diberikan sakramen ini. Ya, kalau misalnya hanya sakit kepala biasa ya tidak perlu. Atau misalnya ada luka yang tidak membahayakan, tidak perlu meminta. Meskipun sakramen ini adalah sakramen penyembuhan. Lalu satu hal lagi yang perlu kita ketahui adalah bahwa dasar utama dari sakramen ini itu adalah cinta kasih Yesus yang menyembuhkan kepada orang-orang sakit. Jadi Yesus datang untuk menyembuhkan orang sakit. Dan memang kesaksian kitab suci banyak mencatat hal ini. Jadi kita tidak dapat meragukan bahwa Yesus itu adalah sang penyembuh. Ya, kalau saya mengutip kata-kata Agustinus, dia mengatakan bahwa
Yesus adalah dokter segala dokter. Jadi ini sama sekali tidak boleh mengurangi usaha untuk mencari penyembuhan melalui tangan para dokter di dunia ini ya. Sebab para dokter juga menjadi rekan kerja atau perpanjangan tangan Tuhan dalam menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi para saudara, dengan adanya sakramen ini kita memahami dan mengalami cinta kasih Tuhan. Sebab di dalam sakramen ini bukan hanya penyembuhan fisik yang kita harapkan, tetapi juga penyembuhan hati kita. Bahwa kita didamaikan dengan Allah dan juga kita didamaikan dengan sesama. Karena itu, sakramen ini mengandung nilai pengampunan dari Tuhan juga. Maka pertama-tama, sakramen ini harus dilihat sebagai tanda atau sarana cinta kasih Tuhan kepada manusia yang datang untuk menyembuhkan orang-orang sakit, termasuk juga mengampuni dosa-dosa manusia. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Jadi para saudara, dengan demikian inilah pandangan gereja mengenai sakramen perminyakan ini. Semoga saudara-saudari mengenal dan mencintai kebenaran dan akhirnya Anda diselamatkan. Salam Profita.